syukuran atas selesainya pembangunan dan kesiapan peralatan di SPPG Dapur Bayangkara Lahat 1. Dapur SPPG Polres Lahat ini akan menjadi dapur percontohan di Lahat. Ini bagaimana Pak? Kesiapan Terima kasih kami dari Polres Lahat. Dalam hal ini kita menindaklanjuti dari perintah dari program pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dapur makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah maupun penerima manfaat lainnya. Menindaklanjuti hal tersebut, kami dari Polres Lahat membangun dapur MBG ini. Akan kita bangun 3 tempat dan ini sudah jadi. Satu tempat di Kelurahan Bandar Agung dan ini siap untuk beroperasi. Hari ini kita laksanakan untuk persiapan mulai hari ini. Jadi kita mencoba untuk memasak bahan baku yang akan nanti kita distribusikan ke penerima manfaat. Sebelum kita distribusikan, kita ambil sampelnya untuk kita lakukan uji lab, baik itu nanti apakah ada kandungan racun atau tidak. Hal ini bertujuan agar mencegah jangan sampai nanti penerima manfaat mengalami dampak atau keracunan dari makanan yang akan kita bagikan tersebut. Pendistribusian pertama ini di mana lokasi? Jadi di sini sudah ada penerima manfaatnya dari sekolah-sekolah, dari SD, SMP, dan SMA yang ada di Kelurahan Bandar Agung. Apa himbauannya untuk SPPG Pak agar tidak terjadi kecelakaan? Kalau di sini di Polres Lahat ini kita melakukan pengawasan berlapis, baik itu dari internal dari petugas SPPG sendiri maupun dari internal dari Polres Lahat. Kita melakukan pengawasan baik itu dari segi pemrosesan makanan, pengolahan limbah, pendistribusian makanan sampai dengan pengambilan kembali dari tray atau ompreng yang telah digunakan di sekolah-sekolah. Ada kelihatan ya keunggulan dapur SPPG Polres Lahat, di mana semua makanan yang diproduksi diuji lebih awal sebelum disampaikan ke para konsumen, yaitu para siswa. Itu harus standar itu semua. Standar diantaranya Tutup kepala, masker, dan tutup sepatu Pak. Tutup sepatu itu seperti apa itu masker ini ya, masker kaki ya betul ya. Jadi siapapun tidak boleh masuk. Kalau sama kayak itu. Siapapun orangnya, tanpa kecuali ya. Tanpa terkecuali. SPPG ini sangat membutuhkan air. Bagaimana kesediaan PDAM tersendiri? Kalau kita untuk IPA 3 ini kita produksi 16 jam Pak. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kita harus membayarkan resiko Pak. Seandainya ada gangguan, jadi kita harus siapkan bak penampungan. Oh itu ya. Penampungan air, jadi ada standby. Jadi ada safety ya? Ada safety. Dan air kan tidak hidup 24 jam. Apabila ada gangguan, kita tidak produksi. Jadi kita mempersiapkan penampungan ya supaya bisa terlaksana proses ya penggunaan air bersihnya. Prinsipnya PDAM sangat mendukung ya. Saya dari Kepala Sekolah SD Negeri 7 Lahat. Saya merasa bersyukur menjadi bagian dari kegiatan makan bergizi gratis. Hal ini karena sangat ditunggukan oleh siswa kami di SD Negeri 7 Lahat yang selama ini ada yang mungkin dia belum sempat sarapan. Dengan adanya makan bergizi gratis di siang hari, mudah-mudahan gizi anak-anak kita untuk kegiatan untuk teknis pengambilan sendiri kami sudah berkoordinasi dengan DLH kemarin dan katanya ada jadwal tertentu dan disarankan oleh DLH untuk mencoba juga untuk berkomunikasi ke pihak swasta atau mitra katanya terkait sampah dan limbah untuk sampah. Ya, itu kan untuk sampah ya, dari ya. Siap. Nah, sekarang ini masalah limbah itu lebih penting dari itu. Ada masih proses lain atau gimana atau tidaknya gitu kan. Tapi kalau dibutuhkan nanti kita bebas lagi ke untuk limbah sendiri itu kami kemarin sudah melakukan simulasi uji coba cuci ompreng dan benar ada air yang menutup di situ. Tapi kami sudah melakukan perbaikan untuk pengaliran air IPAL itu di depan ini menggunakan biotank dan di belakang tetap IPAL biasa. Tapi tadi saran dari Bapak untuk menutup lubang di IPAL belakang akan kami lakukan untuk pengocoran, dan untuk di depan kita menggunakan biotank Pak. Jadi ada 2 IPAL. Untuk khusus ompreng ada di depan. Nah untuk teknis pengambilan sampah nanti penyedotan IPAL kemarin sudah berkoordinasi juga, sudah bertemu dengan pihak ketiga. Beliau sudah menyampaikan sebenarnya
sudah menyampaikan juga ke KSPPG, mungkin nanti sedang didalami untuk negosiasi terkait kerjasama itu, Pak. Untuk masalah tadi Bu, yang untuk akan menguji yang perwakilan dari kepala sekolah tadi sudah mengajukan kualitas masakan. Ini kan masih yang pakai yang ada alat. Iya, dibesari pakai kolom yang besar ya, cepat penuh. Jadwal ya. Sampai nunggu lambat. Sejauhnya kan tadi Pak Doni kami datang sini, tapi dia langsung ada rapat di DPR, Pak. Jadi minta maaf, Pak. Saya Sari Zulkifli, Pak, dari Direksi Pengelolaan Sampah Daerah Kabupaten Langkat. Di sini ada masukan sedikit, Pak, untuk pelaksanaan MBG ini, Pak. Yang pertama itu untuk sarana prasarana sampah organik dan anorganiknya, Pak. Yang keduanya untuk limbah. Ini dipastikan, apalagi katanya tadi kata para PKM tadi katanya pasti banyak cuci-mencuci gitu, Pak. Dipastikan. Laporan SPPG Polres Bandar Jaya 1, Bayangkara 1 tadi untuk kelengkapan sepertinya sudah memenuhi. Tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentunya untuk kelengkapan SPPG ini kan harus SLHS, Sertifikat Layak Higien Sanitasi. Nah, untuk SLHS itu tentunya kita memerlukan adanya pemeriksaan sampel makanan. Nah, ini jika memungkinkan Bapak, kami bersama tim sudah itu bawa alat untuk sekalian nanti cek mengambil sampel makanan, di mana sampel makanan ini supaya kita pastikan bahwa tidak mengandung uradamin, yellow pepper, kemudian borak, formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Kemudian termasuk sampel air. Sampel air tadi sudah kami diajak keliling untuk melihat persediaan air. Air itu bisa kita ambil sampel, nanti kita izin Pak, ini masih kita kirim ke Palembang karena untuk pemeriksaan bakteri E. coli-nya bisa di lapor kita, tetapi untuk kimianya itu harus kita kirim ke Palembang. Kemudian yang berikutnya tentunya kami selaku jajaran kesehatan yang tentunya berpesan bahwa benar-benar dipastikan untuk rantai makanan ini. Jadi artinya mulai dari bahan baku, kemudian pengolahannya termasuk pada saat distribusi. Itu benar-benar dipastikan harus benar-benar aman. Karena kita lihat bahwa banyak berita di tempat-tempat lain banyak sekali terjadi keracunan makanan, di mana bisa jadi itu pada saat distribusi. Artinya dari dapur ke penerima manfaat, misalnya ke sekolah-sekolah. Jadi itu benar-benar harus dikawal dan pada saat sampai ke sekolah juga, sekolah kan sekarang sudah